Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian, pengajian rutin malam Sabtu, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembelajaran ta'lim muta'alim, kegiatan belajar mengajar di Masjid Al-Amin ini dengan keadaan yang luar biasa. Insyaallah kita sehat juga punya, kesempatan juga punya, keinginan juga saya yakin punya. Karena ketika kita tidak punya keinginan, walaupun ada kesempatan, walaupun ada kesehatan, tentu kita akan memilih perbuatan atau amal yang lainnya. Maka dari itu, maka ini merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita menghadirkan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana pertemuan kita yang lalu, kami hanya mengingatkan bahwa rumus di antara kita menuntut ilmu itu paling tidak ada 6 perkara. Yang pertama, zakat, kecerdasan. Kemudian ada khirsun. Khirsun itu bisa diartikan dengan kesungguhan atau arkhos, rakus. Jadi seorang muslim itu idealnya adalah dia rakus dengan ilmu. Ngaten. Kita boleh rakus dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian wajtihadun, yaitu ada kesungguhan. Jadi menuntut ilmu itu memang harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa sak legone. Ngaji njel ngijing nek lego tak mangkat. Nah, tidak bisa seperti itu. Ngaji itu ya harus melegakan gitu ya, harus ngelegake. Itu ngaji itu begitu. Ijtihad sungguh-sungguh. Kemudian juga ada suhbul ustad. Ada ustadznya. Ada yang mengarahkannya, karena banyak hal yang secara tekstualis itu maknanya adalah zahir bahasa Indonesia, tapi secara kontekstual ternyata maknanya adalah berbeda. Contoh, panjenengan pasti tahu penggalan ayat surat Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, kan ngoten nggih Pak. Nanti biasanya damel guyonan. Dalam arti begini, kebanyakan orang memahami bahwa yang dimaksud dengan fitnah itu adalah seseorang kemudian menuduh orang lain melakukan sesuatu, padahal orang lain itu tidak melakukan sesuatu. Niku jenenge napa niku? Fitnah, betul ya? Iya. Tapi yang dimaksud di dalam ayat itu al-fitnatu, yang namanya fitnah itu asyaddun, dia lebih berat hukumannya di sisi Allah Ta'ala minal qatl, daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah? Ternyata yang dimaksud fitnah itu adalah asyirkun, kesyirikan. Terus mboten kok fitnah ngarani uang niku mboten. Jadi fitnah itu adalah kesyirikan. Termasuk nanti kita akan membahas masalah hadis bab tentang tuhur, yaitu kesucian.
atau nanti bahasa kita kebersihan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Setelah suhbul ustad itu ada bulghah. Bulghah niku modal. Panjenengan dari rumah, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, itu bulghah, ada modalnya. Begitu. Jadi kita tidak akan dapat ilmu kecuali memang kita harus mengeluarkan modal, mengeluarkan bulghah. Karenanya benten Pak antara orang yang belajar untuk mencari dunia dengan orang yang bekerja untuk belajar. Orang yang bekerja untuk belajar dengan orang yang belajar untuk bekerja niku kinten-kinten sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau orang belajar untuk bekerja, maka dia hanya akan berpikir tentang masalah dunia saja. Ngalor ngidul, melu seminar mereka, melu seminar ke sini, ya kan? Kemudian dia memperkuat pendidikannya, kuliah sana, kuliah sini, untuk nopo? Untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan posisi. Nah, itu orang yang belajar untuk dunia. Tapi orang yang kita harapkan di sini, kita itu adalah orang yang bekerja, cari bulghah, cari modal untuk nopo? Untuk belajar. Itu beda. Sama-sama nanti dia mendapatkan gaji sekian, akan beda dalam menapaki kehidupannya. Yang satu dia akan merasa kurang, yang satu barangkali dia akan merasa cukup. Karena tujuan setelah dia mendapatkan uang untuk belajar, untuk dakwah, untuk kemudian memfasilitasi dakwah dan lain sebagainya. Ini ada bulghah. Lajeng yang terakhir kata Imam Syafi'i, watuluz zaman, waktu yang lama. Tidak bisa belajar instan, itu tidak bisa. Pengen pinter, melu pelatihan instan, tidak bisa. Jadi belajar itu memang tulus zaman. Ada waktu yang lama. Tidak cukup setahun, 2 tahun, terus sepanjang hayat kita terus untuk belajar. Baik, itu mengingatkan kemarin yang sudah kita sampaikan. Lajeng kemarin juga sudah menyampaikan ini surat Ali Imran, boten Al Imran, di bawah Ali Imran. Ali Imran menika keluarganya Imran, begitu. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Napa niki di kuningnya? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Ini ada kalimat isbiru. Makna isbiru adalah bersabarlah. Makna isbiru adalah bersabarlah. Kok isih ditambahi wasobiru? Nah, itu. Ada isbiru, ada wasobiru. Beda. Isbiru ini adalah kita dituntut, diminta oleh Allah Ta'ala untuk bersabar dari hal-hal yang diharamkan. Itu isbiru. Kalau wasobiru adalah kita dituntut untuk bersabar daripada menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintahnya isbiru, sabar dulu. Kemudian setelah kita sabar dari hal yang haram, baru kemudian sabiru, sabar lagi. Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan. Baru tingkatan yang ketiga, robitu, berbuatlah irbit. Irbit menika apa ya? Jadi ribat itu kasratul khair, memperbanyak kebaikan. Contoh dalam hadis yang panjang yang termasuk daripada ribat itu kan memperbagus wudu pada suasana yang sangat dingin. Artinya apa? Menambah kebaikan. Nah, ini posisinya begitu.
Baru kemudian yang terakhir wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu meliputi sabar yang pertama, sabar yang ketiga, kemudian ribat. Sementara urutannya ini sudah luar biasa. Sabar, ternyata sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Tingkatan yang luar biasa lagi apa? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Contoh seperti kemarin, ada hari raya Idul Adha. Orang yang menjadi sahibul kurban mengeluarkan uang 3 juta, 3.500.000. Niku kinten-kinten wong sing sabar napa boten? Kira-kira. Tentu itu adalah orang yang sabar. Lah kok iso sabar? Oh iya, ketika itu dia menjadi orang yang tidak sabar, maka 3.500.000 itu bisa kemudian dialihkan ke yang lainnya. Dan dia tetap mempertahankan 3.500.000 itu untuk berkurban. Ngempet arek gawe tuku liyane niku sabar napa mboten? Sabar. Dan itu tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar sabar kita untuk menghindari khamr, menghindari zina dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan masalah sabar. Ngoten. Jadi sabar yang sangat luar biasa. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diterangkan tentang pembukaan masalah sabar. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan walana baluwannakum bisyai'in minal khauf. Maka sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu. Saya tadi membaca tafsirnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kalimat min daripada khauf? Tidak kemudian Allah mengatakan walana baluwannakum bisyai'in langsung al khauf itu enggak, tapi ada kalimat minal khauf. Artinya apa? Artinya begini. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Minal khauf. Wis nganggo min isih ketambahan al. Sudah pakai min masih ketambahan al. Apa artinya? Daripada sedikit rasa takut. Sekali lagi, daripada sedikit rasa takut. Artinya Allah itu menguji manusia dengan seluruh rasa takut atau sebagian rasa takut? Sebagian. Tidak kemudian semua rasa takut. Ini luar biasanya Allah, luar biasanya bahasa Al-Quran begitu. Pertama diuji dengan sedikit atau satu atau dua rasa takut. Wal ju' itu rasa nopo, lapar. Wana kesin, kekurangan. Dari apa? Minal amwal, daripada mal, harta. Ini yang akan diuji kepada manusia. Wal anfus, jiwa. Setiap kita pasti akan meninggal. Dan itu menjadi ujian bagi kita, begitu. Wathamarat, daripada buah-buahannya. Kemudian dalam akhir ayat Allah katakan wabasyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Lanjutan ayat itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu lanjutannya begitu. Jadi Allah sudah mengabarkan kepada manusia bahwa manusia kita itu akan diuji dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya nyawa, panen yang kemudian barangkali terkendala. Dan di akhir kalimat Allah mengatakan wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang
sabar. Nek ngoten berarti ada manusia yang diuji dengan yang tadi disebutkan itu, baik jiwanya, baik buah-buahannya, baik panen di sawahnya. Kemudian ketika datang ujian dia tidak lulus. Ketika dia tidak lulus, maka kemudian dia tidak mengembalikan kejadian itu kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan tetapi dia mengucapkan yang lainnya. Berarti ada orang yang seperti itu. Artinya akan ada orang yang sabar dengan ada orang yang tidak sabar. Terus lanjutan ayat itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Orang-orang yang sabar dengan ujian yang tadi itu, mereka mendapatkan sholawat, mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kaitannya dengan ayat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian ada Az-Zumar ayat 10. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan tentang sabar itu menjadi sesuatu yang luar biasa? Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah mengabarkan kepada kita semua, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Itu kata Allah. Sesungguhnya kami berikan balasan terhadap orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. Apa balasannya? Ajruhum, bagi mereka pahala. Berapa jumlah pahalanya? 1, 10, 20? Tidak. Bi ghairi hisab, dengan tanpa ada hitungannya. Enggak tahu hitungannya berapa. Tergantung seberapa kuat dia di dalam bersabar. Karena yang termasuk kesabaran yang luar biasa itu panjenengan bisa hadir di sini itu sudah luar biasa. Jadi bersabar di atas ketaatan yang tadi. Ini pahalanya luar biasa. Kemudian nanti Asy-Syura ayat 43 itu juga ayat tentang sabar. Kemudian ada lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah 153. Ista'inu bis sabari wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini. Minta tolonglah kamu dengan sabar. Berarti cara meminta tolong itu dengan sabar. Punya hajat, punya keinginan, syaratnya apa? Sabar. Wassabari wassalah, bisabari wassalah. Setelah sabar, sabar itu tidak sendirian. Sabar itu ada temannya. Siapa teman sabar? Temannya adalah sholat. Jadi punya hajat, sabar dulu. Tambah memperbanyak sholat. Dulu ketika kami belajar itu yang namanya sholat itu luar biasa, ditekankan betul itu. Bagaimana kalau kita sulit di dalam menghafal dan lain sebagainya, itu kuncinya di mana? Perbanyak sholat sunnah itu. Nah, di dalam sholat sunnah itu guru kami kemudian mengarahkan baca ini sambil murojaah dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk daripada meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lah kemudian innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Di dalam kitab ini diterangkan, nanti ada makna ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Jadi ma'iyah itu ada dua. Ma'iyah secara umum dan ma'iyah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Umumnya bagaimana? Allah itu membersamai, menolong hambanya. Secara umum itu adalah sunatullah. Apa maksudnya sunatullah? Orang yang belajar akan diberi kemudahan.
Orang yang menghafal akan diberi hafalan. Orang yang makan berarti dia oleh Allah akan diberi sifat kenyang. Itu namanya ma'iyah Allah kepada sunnatullah, kepada orang-orang yang umum. Dan ada ma'iyah Allah terhadap orang-orang yang khusus, itu ada. Sinten niki wali boten. Ini adalah yang khusus, itu adalah orang-orang yang atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ma'iyah yang khusus. Dalam hadis qudsi sudah kita bahas panjang lebar. Jika Allah sudah ridho dengan kita, ya kan, maka Allah yang akan menjadi pandangan kita, Allah yang akan menjadi tangan kita. Maksudnya Allah selalu membersamai kita dalam setiap keadaan, gitu. Nah, ada penyimpangan di dalam tauhid kaitannya dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Apa penyimpangan di dalam tauhid? Meyakini bahwa Allah itu membersamai orang yang sabar. Artinya secara zat Allah turun dan bersama kita. Ini malah jadi keliru. Begitu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan begini, bahwa sinar bulan itu bersamaku. Maksudnya apa? Apakah kemudian bulan itu jadi satu dengan kita? Bukan, tapi adanya bulan itu membersamai kita. Itu masalah tauhid. Kita tidak bahas panjang lebar untuk masalah tauhid. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu membersamai kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami mengetahui siapa orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah dan siapa orang-orang yang sabar. Secara ringkas saya baca tafsirnya, hatta na'lamal mujahidin, sampai Allah mengetahui, sampai kami mengetahui siapa yang betul-betul menjadi mujahid di antara kalian. Itu maknanya bukan kemudian Allah tidak tahu. Karena ada orang-orang yang nyun sewu munafik itu, dia berangkat perang bersama Nabi, dia membersamai Nabi, tapi sesungguhnya dia munafik. Ada itu. Dan bukan berarti Allah tidak tahu, tapi hatta na'lamal mujahidin, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang menjadi mujahidin. Itu adalah maksudnya di sini adalah khobar. Ini merupakan kabar. Kabar bagi manusia bahwa nanti akan ada orang yang betul-betul dia menjadi mujahid sejati, dan ada orang yang kemudian dia sudah berperang di jalan Allah, akan tetapi sesungguhnya dia berperangnya itu bukan karena dirinya ikhlas karena Allah, bukan karena fisabilillah, bukan, akan tetapi karena yang lainnya. Barangkali supaya dipuji, dilihat orang lain bahwa dia seorang kesatria, itu kan begitu. Ini maksudnya begitu ya. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar. Baik Bapak Ibu, itu mukadimah tentang masalah sabar. Secara bahasa kita sudah bahas bahwa sabar itu adalah penjara. Kemudian secara syar'i bahwa sabar itu dibagi di dalam sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sabar di dalam ala iqdarillah, di dalam takdir-takdir Allah yang terjadi. Ini kaitannya dengan masalah sabar. Saya kira itu. Kemudian kita langsung masuk ke hadis yang pertama, masalah sabar. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang cukup terkenal sekali.
Hadisnya berbunyi syarah hadis at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah, ini juga ditulis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Kita baca dari sini. An Abi Malik, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Saya terjemahkan at-tuhuru ini bukan kebersihan, ya, kesucian. Kesucian itu bagian daripada iman. Ada satu hadis yang cukup terkenal, barangkali panjenengan hafal, tapi sayangnya itu bukan hadis sebenarnya. Itu sebenarnya begini, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi itu namanya mahfudhot. Mahfudhot itu apa? Apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia mahfudhot itu napa nggih diartine napa sing kepenak mahfudhot itu? Jargon-jargon itu loh, apa itu? Napa? Nah, misalnya rajin pangkal, napa nek rajin? Pandai. Hemat pangkal, kayak itu namanya apa itu? Kok lali saya? Ayo, peribahasa. Mahfudhot itu namanya peribahasa gitu. Jadi yang namanya mahfudhot itu adalah peribahasa. Sebagaimana tentang sabar juga ada mahfudhotnya. Man sabara dhafira. As-sabru ma'inatun likulli amal. Sabar itu menolong setiap amal, begitu. Nah, ini bukan hadis. Lalu bagaimana jika kita mengamalkan itu? Nah, ini kan jadi masalah. Sementara Nabi SAW beliau bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'atuhu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, bukan hadis dimuni hadis, ya kan? Nabi tidak berkata, dikatakan Nabi bersabda, falyatabawa maq'atuhu minan nar, maka segeralah atau bersiap-siaplah untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ini pentingnya ngaji. Hadis mahfudhot tentang an-nadhafatu minal iman, pertama yang harus kita garis bawahi, jangan sandarkan kalimat itu kepada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, catatan pentingnya itu. Yang kedua, bentuk peribahasa apapun, baik dalam bahasa manapun, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, selama kalimat peribahasanya itu tidak bertentangan dengan hadits dan ajaran Nabi dan ajaran Islam secara umum, maka boleh-boleh saja kita mau menggunakan kalimat itu. Gitu. Sekali lagi, boleh-boleh saja kita menggunakan itu, asal jangan diyakini bahwa itu hadits. Gitu. Jadi perisai cukup kebersihan itu bagian daripada iman, tapi dia itu sebagai jargon. Karena sesungguhnya kita terangkan di sini, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan atau kesucian itu bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Yang namanya kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan. Apa mizan? Timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlan. Subhanallah dan alhamdulillah itu juga memenuhi atau sesuatu yang bersifat apa tadi? Penuh tadi ya. Autamla ma bainas sama'i wal ard, atau yang namanya kalimat subhanallah walhamdulillah ini kalau dihitung dia memenuhi di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu nur. Nur niku napa? Cahaya.
Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu bukti ya. Burhan itu bukti, kesaksian bukti. Bukti nyata itu burhan. Was-sabru dhiya. Kesabaran adalah dia. Dia itu cahaya. Dia itu cahaya. Wal Qur'anu hujjah. Al-Qur'an itu menjadi hujjah. Hujjah untuk siapa? Laka, bagimu. Jadi Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi kita, menjadi senjata bagi kita. Au alaika, atau menjadi hujjah atasmu. Maksudnya nopo? Maksudnya ngeten. Quran itu bermata dua. Bisa menjadi perisai kita, bisa menjadi senjata kita, bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Ta'ala, atau Al-Quran itu yang akan mengadili kita. Ngoten nggih, secara ringkas begitu. Kullu nasin yaghdu fa ba'yu nafsahu fa mu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia itu di pagi harinya dia keluar dalam keadaan satu, orang yang menjual dirinya. Kok menjual dirinya? Iya, menjual dirinya. Untuk apa dijual? Untuk dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada sebaliknya, berarti ada orang yang di begitu pagi hari sampai dia habis waktu malam mendapatkan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya secara ringkas begitu. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, yang dimaksud dengan at-tuhuru, kesucian itu, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tuhur, suci itu tidak secara fisik. Artinya bukan kebersihan secara fisik, tapi kebersihan jiwa. Ngoten nggih, kebersihan jiwa. Bersihnya jiwa dari dosa, dari syirik, dari nifak, itu yang dimaksud dengan tuhur, kesucian jiwa. Makanya di dalam hadis ini yang dinamakan kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Sepakat ya? Sepakat begitu. Akan tetapi kembali ke yang tadi, bahwa di lain kalimat ada mahfudhat, ada peribahasa yang namanya kebersihan itu adalah sesuatu yang memang zahirnya manusia itu mestinya orang yang beriman itu juga bersih begitu. Jadi ini beda hadis, tapi jangan salah memaknai. Maksudnya ini kebersihan jiwa. Jadi Islam begitu memperhatikan kebersihan jiwa, tapi juga Islam memperhatikan kebersihan badan. Makanya dulu kami luar biasa, saya itu menjadi santri baru di pondok. Kemudian santri baru itu setelah ya 3 minggu ya, belum ada 1 bulan, itu saya dan kelompok dibagi untuk kharisul lail, untuk menjaga malam. Jadi kami ada tugas keamanan untuk berjaga-jaga di malam hari, kami keliling pondok dan lain sebagainya. Nah, salah satu agenda kita agenda favorit santri waktu itu ketika jaga malam niku nganu Pak, masak nasi goreng. Nah, itu agendanya begitu, masak nasi goreng. Kalau dulu kami nasi goreng cap sandal jepit. Mergane nang opo, kayu yang kita pakai itu kadang-kadang masih basah, sehingga untuk menyalakan api itu waktu itu karena belum disediani kompor, akhirnya juk angger ono sendal jepit kok muni ora nang panggonane, itu kan sudah disita kalau di pondok. Jadi kami di pondok itu ngletakake sendal kok sembarangan, tidak di tempatnya, itu hitungan menit hilang. Kemana? Hilang yang satu, mbuh kuwi gawe obong-obongan sandal jepit niku wau, mbuh itu nanti di akhir bulan biasanya ada bongkaran barang sitaan. Jadi disita njuk denda ora kita bayar 2.000 napa itu begitu, sampai begitu di pondok itu. Nah, saya itu satu hal kesalahan kami ngocei bawang, kulit bawangnya itu dibuat di
selokan depan gerbang pondok kami, begitu. Malam harinya langsung dipanggil oleh tim kebersihan yang jaga piket, malam hari ini siapa? Ikuti kami itu. Akhirnya apa? Wah, saya waktu itu kaget luar biasa. Ternyata di pondok itu yang namanya buang sampah itu masuk pelanggaran berat. Berat, itu bukan berat banget ya, tapi termasuk pelanggaran yang berat. Makanya sampai hari ini saya tuh sok rodo pripun, saya paling jengkel ketika kita berkendara, kemudian di depan kita atau kita sedang di pinggir jalan, enten mobil buka jendela, juk buang sampah, itu penanaman kami di pondok itu. Sampai nopo guang kulit permen kok ngasek. Waktu itu luar biasa lagi, pernah ada peraturan begini. Kalau sampai ditemukan sampah tidak pada tempatnya, walau 1 bungkus permen saja, maka setelah sholat isya itu kan kami kumpul di aula. Kita semua mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Suruh niki push up. Berapa kali? Mboten ping akeh, 10 kali. Ning cah 300 kudu bareng. Angger wis muni siji, wahid isnan salasa wis tekan angka 7, 8 kok ana sing napa? Setunggal sing mboten kupak baleni angka siji meneh. Ha niku lak padha ae ping 50 punjul akhire itu. Itu dulu kami seperti itu. Nah, ini bagian daripada penanaman di dalam pondok hal-hal yang orang katakan remeh-temeh begitu, tapi itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan alhamdulillah dari situ ya kita kemudian terbiasa. Bahkan logikanya banyak kisah-kisah konyol kami di pondok itu membersihkan halaman yang sebegitu luas itu cukup dengan waktu ya 15 menit selesai itu satu tim begitu. Nah, ini yang hal-hal yang luar biasa. Baik, itu seremonial ya, sesuatu hal yang kami ceritakan kegiatan kami di sana. Baik. Ini maksudnya tuhur di sini kebersihan itu adalah kebersihan secara apa tadi? Secara ruh ya, secara ruh, syatrul iman, bagian daripada iman. Kemudian alhamdulillahi tamla'ul mizan, sering-sering mengucapkan kalimat alhamdulillah itu akan memperkuat timbangan kita di mizan. Wa subhanallah walhamdulillah, ini tidak usah kita terangkan. Kemudian wassalatu nurun, salat itu menjadi cahaya. Karenanya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat kira-kira sama atau beda? Beda, pasti berbeda. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat pasti berbeda. Kenapa? Dalam keterangan kitab ini kami baca secara ringkas. Orang yang sholat itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya datang seorang, dia banyak melakukan dosa, kemudian dia bingung mau memperbaiki dari mana. Dia pengen bertobat tapi tidak tahu caranya dari mana karena saking banyaknya dosa yang ia lakukan. Jawabannya apa kira-kira? Sholat dulu. Pokoknya sholat dulu, sholat. Itu yang pertama. Kalau sudah sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Di mana cahayanya? Di dunia. Dados cahaya napa boten? Nggih. Di alam kubur, iya ndak? Salat menjadi penerang ndak? Iya. Setelah di alam kubur di mahsyar, salat menjadi penerang? Iya, begitu. Kosak balenipun orang yang ndak salat pasti di dunia dia sudah gelap walaupun serba kecukupan, di alam kubur soyo meneh, di hari mahsyar lebih-lebih dia pasti akan merasakan kegelapan. Begitu ya, ini masalah sholat. Maksudnya sholat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan yang namanya sedekah itu adalah burhan. Burhan itu apa? Burhan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah lagi itu kan kisah tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan mengatakan begini, bahwa sungguh yang masuk surga itu hanyalah dari golongan kami. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itu angan-angan mereka.
Angan-angan orang Yahudi itu mengatakan, oh yang masuk surga itu adalah golongan kami. Karenanya oleh Allah kemudian dibantah dengan ayat yang berikutnya, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Maka bawa sini burhanmu, hujahmu, jika kamu betul-betul orang-orang yang benar. Jadi burhan itu adalah bukti nyata tentang atau apa ya? Jadi bukti real dari sesuatu yang kemudian ada. Nah, sedekah itu menjadi burhan, maksudnya bagaimana? Orang kalau sudah mengeluarkan uangnya untuk bersedekah, maka dia sudah membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang kemudian apa? Orang-orang yang percaya dengan akhirat, orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu burhan. Makanya wa man yukhashuqa an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang oleh Allah taala itu dibebaskan dari pelitnya diri sendiri, fa ulaika humul muflihun. Berarti ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu orang yang dibebaskan oleh Allah daripada sifat pelit itu tadi. Nah, burhan itu bukti nyata. Orang kalau sudah bersedekah itu bukti nyata. Orang berkorban, berhaji dan lain sebagainya itu kan bersedekah, bukti nyata daripada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Kemudian kita masuk kepada bab sabar. Wasabru dia, yang namanya sabar itu adalah dia. Dia itu pelita, cahaya. Akan tetapi di bawah ini nanti diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sabrun, cahaya sabar itu adalah cahaya yang mengandung hararah. Hararah itu apa? Hararah itu panas. Jadi cahaya sabar itu cahaya yang panas. Oh, kok iso? Iya. Karena kira-kira yang namanya sabar itu gampil napa boten? Tidak mudah kan? Tidak mudah. Sabar itu ta'ab, sabar itu sulit, sabar itu so'ab. Dan orang yang bisa sabar dia akan mendapatkan cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya bersifat panas karena menahan daripada sesuatu yang lainnya itu tadi. Karenanya Allah katakan bahwa jazaknya sabar itu bi ghairi hisab, tidak ada hitungannya, tidak ada hitungannya. Terakhir saya sempat dilaporkan ada satu panitia kajian di Temanggung, tidak saya sebutkan tempatnya. Jadi ngaji itu sudah berjalan bagus, sudah berjalan bagus. Panitia juga sudah berjalan bagus. Bahkan di antara panitia itu mereka tidak hanya hadir untuk ngaji, bahkan membiayai ustadz, bahkan membiayai, memfasilitasi jamaah dan mengeluarkan mal hartanya untuk kelancaran daripada kajian tersebut. Suatu ketika ada setannya mulai muncul. Jadi karena jamaah itu sudah jalan dan ada setannya muncul, ini setannya ini muncul, dia mengatakan begini, kok yang ngurusi masjid itu saja begitu. Kok yang ngurusi masjid itu saja. Apa-apa kok itu saja. Nah, ternyata ujian tersebut, kami katakan dia bukan berarti tidak lulus ya, tapi barangkali mungkin perlu bimbingan ya, perlu pendampingan daripada teman-teman. Dingonoke niku mutung, Pak. Dingonoke niku mutung. Akhirnya apa? Panitia ya wis lah, daripada dikira hanya kami saja yang di depan, wis kudu durusi dhewe. 2 bulan atau 3 bulan ini kajian berhenti. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Begini, berjuang itu memang butuh sabar. Berjuang itu memang butuh ikhlas. Saya cerita kisah tentang
asbabul ashabul ukhdud ya, ashabul ukhdud menjadi cerita bagi kita. Itu kan begini. Jadi dulu ada seorang dukun. Dukunnya itu kemudian dia merasa dirinya sudah tua. Maka dukun itu tadi, karena dukun ini dekat dengan raja, bilang dengan raja, wahai raja, kami sudah tua. Kamu harus memikirkan generasi setelah kami. Oh itu, apa pelajarannya? Kayak dukun wae mikir regenerasi, Pak. Dukun itu mikir kader dukun begitu. Jadi supaya punya kader, ini dukun gitu. Dukun punya kader. Akhirnya raja kemudian mencari, ternyata ada seorang pemuda luar biasa, top pinter luar biasa, supaya kemudian dia belajar dengan dukun itu tadi. Qadarullah, dukune kuwi mau wis ngajarake, ning pemudanya ini malah berbalik arah. Dia diajari ilmu dukun, malah kemudian dia belajar ilmu syariat, bahasa kita begitu ya. Akhirnya apa? Karena dia belajar ilmu syariat, kemudian dukunnya ini sudah mulai bergeser, sehingga ternyata orang yang dikader oleh dukun ini, dia menjadi seseorang yang banyak peminatnya, digandrungi oleh masyarakat sekitar. Rajanya marah, jengkel. Begitu rajanya jengkel, maka kemudian raja ini pengen membunuh si pemuda tadi. Sampeyan ki dikader kon dadi dukun malah sebaliknya gitu. Akhirnya alam ya kisahnya bagaimana. Tapi yang jelas raja itu berkali-kali ingin mencoba untuk membunuh si pemuda ini, dia tidak bisa. Nah si pemuda itu kemudian mengatakan begini, wahai raja, kamu bisa membunuhku, tapi dengan catatan apa? Kamu harus mengucapkan sesuatu yang aku ajarkan. Nah ternyata sesuatu itu cara bahasanya dewi syahadat gitu ya, cara bahasa syariat kita syahadat. Kamu begitu, baru kemudian dia bersyahadat, bahasa kita begitu. Akhirnya dia membaca sesuatu, nah secara otomatis dengan bacaannya itu dia masuk Islam, begitu. Lah para pengikutnya juga membaca yang sama. Akhirnya kemudian pemuda Ashabul Ukhdud itu dibunuh dan dia terbunuh. Dan setelah terbunuhnya itu, maka kemudian muncullah ajaran Islam yang bisa melebar luas. Nah, apa kisah yang bisa kita ambil? Jadi berjuang itu tidak harus panen sekarang, tidak. Berjuang itu kadang-kadang kita sudah rekoso, sing sebelah kono nopo? Maido, begitu ya, maido. Biasa gitu. Makanya sabar. Nah ini contoh tadi. Andai kemudian dia mau sabar, maka kajian itu akan terus berjalan. Tidak apa-apa. Memang namanya beramal itu begitu. Jadi kita sudah, jangankan kita, Abu Bakar, Umar itu luar biasa, itu kan Pak. Utsman bin Affan bagaimana, ya kan? Tapi masih ada enggak yang bahasa kita nyinyir dengan beliau-beliau ini? Banyak. Wong Nabi saja apalagi kita. Makanya sabar di dalam kita berjuang. Jangan mengharap, bahkan hasil pun kalau bisa kita tidak usah mengharap. Sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berusaha dan terus kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya betul-betul apa yang kita perjuangkan itu menjadi catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita diajari supaya kita jangan pernah nyun sewu ya berharap kepada makhluk. Sekali lagi, jangan pernah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang. Ini sudah melonjak agak lama. Bab tentang ini masih ada keterangannya. Kemudian di hadis yang berikutnya tentang sahabat Ansor yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi apa yang diminta tersebut. Dan ini ada undangan bagi kita semua. Kemarin Ustadz Lanang menyampaikan
Dan mestinya malam hari ini yang menyampaikan di sini adalah Ustadz Lanang. Besok Ahad ba'da Dzuhur kurang lebih jam 1 sampai jam 3 itu di Al Amin Secang atau di SDIT Arisalah Secang itu di sana mendatangkan dai nasional, penulis senior Ustadz Salim Afilah ya, Ustadz Salim Afilah. Monggo Bapak Ibu nanti bisa rawuh kita ke sana, dan nanti beberapa tim media kemarin sudah diminta untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi Al Amin Temanggung juga nanti ke sana dengan perangkatnya, kita akan mendokumentasikan kajian di sana. Ini terbuka untuk umum. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kajian tidak akan pernah libur, malam Kamis, malam Sabtu terus kita untuk ngaji, dan nyuwun sewu nek iso ya karo nambah kancane begitu ya, supaya kita tambah makmur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya nggih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.